warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ani Yuli Indriati SKM, guru di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dengan siswa kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik dengan materi alat pemadam api ringan atau APA. Berikut ini praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya dalam kegiatan pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu siswa memimpin doa. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Ya, terima kasih Elsa yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, baiklah. Bu Ani akan absensi terlebih dahulu ya. Asri Nur Rahmati, hadir Bu. Ade Aprilia, hadir Bu. Ripaldi, hadir Bu. Zulfa Hanifah, Hadir Bu. ya. 15 siswa ya. Untuk sesi 1 hadir semua. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Sudah siap, tolong persiapkan segala yang akan kita siapkan untuk belajar. Alat tulis, ya, buku tulis, kemudian buku modul, ya, buku paket, ya. Dan untuk RKPD sama modul kan Bu Ani itu sudah share kemarin malam ya? Ya, sudah Bu. Sudah dibaca? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Baiklah, untuk lebih semangat lagi ya, Bu Ani akan memberikan kata motivasi ya. Jangan pernah membuang waktu belajarmu ya. Karena apa yang
yang kalian pelajari hari ini akan berguna bagi masa depan. Setuju? Setuju. Biar lebih semangat lagi kita ya. SMK CBM Menuju depan, ranking kualitas SMK bisa. Wow, 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 wonderful. ya. Sudah siap belajar ya, anak ya, kita sudah tadi motivasi bersama. Kemudian sebelum kita mulai, ya Bu Ani akan menanyakan materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Coba siapa yang berani menjawab? Izin menjawab Bu Ani. Ya, Minggu yang lalu kita belajar tentang alat perlindungan diri dan simbol yang ada di fotografi. ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari alat pelindungan diri ya, cara menggunakan, cara melepaskan APD ya kan kemarin. Kemudian kalian juga sudah menunjukkan simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang ada di botol. Oke, masih ingat ya? Masih. Untuk hari ini ya kita akan belajar tentang apa? Ya. Kemudian untuk evaluasi atau penilaian, nanti Bu Ani akan menilai dari sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Ya, dari kedisiplinan, rasa tanggung jawab, rasa peduli, kerjasama, ya, itu nanti akan saya nilai. Paham? Baiklah, nanti Bu Ani akan menanyakan PPT ya. Kalian nanti simak baik-baik dan kita sambil tanya jawab ya. Ya, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa atau alat pemadam api ringan di laboratorium medik ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah peserta didik dapat menerapkan penggunaan jenis apar sesuai dengan kelas kebakaran melalui kegiatan mencermati tayangan materi pada PPT, menganalisis tayangan video ya, dan diskusi kelompok secara tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan dan menunjukkan komponen atau bagian-bagian dari apar beserta fungsinya pada alat peraga apar melalui kegiatan mencermati materi pada PPT yang ditayangkan guru dan pengamatan langsung secara tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan cara menggunakan apar melalui praktek secara langsung, secara tepat dan benar sesuai dengan prosedur. Ya, jadi nanti kalian akan praktek menggunakan apar. Ya, selanjutnya. Nah, pernahkah kalian melihat alat ini? Pernah. Pernah. Nah, kalau pernah di mana kalian melihatnya? Di laboratorium. Di laboratorium. Di mana lagi? Di rumah sakit. Ya, di rumah sakit, betul. Fungsi dari alat ini untuk apa? Memadamkan api ringan. Ya, memadamkan api ringan. Kemudian itu ada gambar apar, ya. Itu jenis apar apa? Water atau air. Water atau air, betul ya. Kita lanjut. Nah, definisi dari alat pemadam api ringan adalah apa, anak? Alat yang dapat memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Ya, betul. Nah, ini ada jenis-jenis apar dan fungsinya, ya. Jenis-jenis apar dan fungsinya ada berapa? 4. Yang pertama adalah apar kimia kering atau dry chemical powder, ya. Apar ini biasanya digunakan untuk kelas kebakaran A, B, dan C, ya kan? Kemudian apar yang kedua adalah jenis CO2 atau karbon dioksida. Ini untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Kita lanjut. Yang ketiga apar apa? Busa. Untuk memadamkan kebakaran kelas A dan B. Yang keempat apar Air. air atau Water. untuk memadamkan api kelas A. 100. Nah, fungsi atau bagian-bagian dari apar ya. Ini kalian perhatikan nanti ada yang maju langsung menunjukkan fungsinya dan bagian-bagiannya ya. Ya. Ini ada tabung ya. Tabung itu yang warnanya merah. Kemudian ada
menjawab. Jadi Ya. bagian apar yang pertama ada tuas. Tuas adalah pegangan yang dapat ditekan agar media dari tabung keluar. Yang kedua ada pegangan atau handle yang digunakan untuk membantu tuas dalam mengeluarkan isi tabung. Yang ketiga ada pengukur tekanan yang digunakan untuk memantau tekanan apar agar tetap stabil. Betul? Dilanjutkan ya yang tadi belum ditunjukkan sama Fatma. Baik Bu, izin menjawab. Di sini ada tabung. Tabung berfungsi sebagai tempat penyimpan media pemadam. Lalu ada selang yang berfungsi untuk menghantarkan media. Lalu di sini ada corong yang berfungsi untuk pegangan mengarahkan media. Dan ada pin pengaman sebagai pengaman tabung. Ya, betul? Betul. Beri aplaus kepada dia. Ini ada kelas kebakaran di Indonesia, ya dibagi menjadi berapa kelas? 4. Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas A itu untuk benda padat ya, seperti kayu, kertas ya, kemudian ada kain ya, yang mudah terbakar. Kemudian kelas B itu dari benda kain. Contohnya apa saja? Ya. Yang kelas C ya. Kemudian kelas D contohnya aluminium, natrium, magnesium, aluminium. Jelas? Lanjut. Nah, ini cara menggunakan apar. Ya, secara mudah ya, disingkat menjadi kata. Yang pertama adalah tarik pin. Tadi itu ada pin yang bentuknya seperti kunci ini ya, tarik pin. Kemudian yang kedua, arahkan nozzle ya ke sumber api. Yang ketiga adalah tekan tuas ya. Ini tuas yang ini. Tekan tuas untuk menyemprot ya. Kemudian setelah itu baru ayunkan atau sweep ya. Sweep itu ke kanan dan ke kiri ke seluruh sumber api sampai pada paham? Paham. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sintak 1 ya. Sebelumnya banyak kan bagikan SKPD ya. PPD itu saya bagikan dulu. Nanti semuanya dapat satu-satu, silakan dibagikan. Beberapa. Ya. Nah, ini nanti kalian mengerjakan kegiatan ya di lembar LKPD ya. Nanti pada saat diskusi kalian catat atau tulis hasil. Untuk orientasi masalah, nanti Bu Ani menayangkan video ya untuk menjawab pertanyaan, informasi dan masalah apa yang kalian temukan di tayangan video tersebut. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tetapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Alat pemadam api ringan, apa bisa menjadi pertolongan pertama memadamkan api. Lalu bagaimana cara menggunakan apa? Tarik untuk membuka kunci pengapi. Arahkan semprotan sumber api. Tekan tuyul, lalu semprotkan menyatu kanan kiri, jangan putus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung apar dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api. Pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan apar mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung apar agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi apar 125 cm dari dasar lantai.
Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan alat selalu dalam kondisi siap pakai. Ya, kalian simak videonya ya. Kemudian untuk pertanyaannya tadi adalah informasi penting apakah yang ada di video tersebut, kemudian ada masalah apa yang ada di video tersebut. Ya, siapa yang berani menjawab dari tayangan video? Izin menjawab, Bu Ani. Ya. Apar merupakan alat pemadam api ringan yang dapat digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di laboratorium. Ya, betul. Ya, fungsinya adalah untuk memadamkan api. Ya, siapa lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Elsa. Kita harus bisa mengoperasikan apar sesuai dengan prosedur. Ya, kita harus bisa ya mengoperasikan apar. Tadi sudah ada video cara-caranya ya. Ya, siapa lagi? Izin menjawab, Bu Ani. Ya. Pentingnya menggunakan apar untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Ya, pentingnya menggunakan apar ya. Jadi tidak hanya sebagai pajangan saja ya, tetapi harus digunakan jika ada kebakaran. Jadi jangan takut menggunakan apar, ya kan? Nah, untuk analogi dari materi yang akan kita pelajari ya, bahwa api kecil itu adalah sebagai kawan, sebagai teman, ya enggak? Ya, bermanfaat enggak? Bagi manusia untuk masak, ya kan? Contohnya seperti itu. Kemudian kalau yang api besar bisa sebagai lawan ya, atau musuh. Karena apa? Merugikan harta benda kalau terjadi kebakaran, ya kan? Bisa melahap atau melalap semua rumah, semua isinya. Kemudian ada juga yang korban jiwa manusia ya, bisa meninggal karena kebakaran, gitu ya. Jadi api besar dan api kecil itu perbedaannya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya tingkat 2 adalah mengorganisasikan peserta didik. Bari sudah membagikan kelompok ya, terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kelompoknya, nanti kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kelompok. Satu kelompok berapa anak? 3. Oke, siap? Siap. Kalian membuat kelompok masing-masing dengan kelompoknya, teman kalian sendiri-sendiri. Baik ya. Misalnya posisinya dibuat enak mungkin untuk diskusi. Ya, anak-anak sudah membentuk kelompok masing-masing ya? Sudah. Mana? 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sebelumnya kalian nanti perhatikan dulu ya, tingkat 3. Ini juga nanti ada tayangan video ya. Kalian simak untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 yang dikerjakan 1 ya. Jadi identifikasikan penyebab kejadian dan akibat yang ditimbulkan ya. Yang kedua, dari tiap tayangan video identifikasikan kelas kebakaran yang terjadi dan kaitkan dengan jenis apar yang tepat digunakan pada kejadian tersebut. Nah, untuk yang kegiatan 2 adalah praktek cara menggunakan apar ya. Nanti kalian mencari langkah-langkah cara menggunakan apar sesuai dengan prosedur ya. Sebuah laboratorium manufaktur Fakultas Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang habis dilalap si jago merah. Kejadian kebakaran tersebut terjadi sekitar jam 9 malam. Awal mula kejadian kebakaran saat salah satu mahasiswa melaporkan kepada petugas keamanan adanya asap yang mengumpul keluar dari laboratorium manufaktur yang terletak di lantai 2 gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Beberapa petugas keamanan pun langsung mengecek lokasi kejadian dan sempat bisa memadamkan api dengan alat pemadam api yang tersedia di lokasi. Namun api tak dipadamkan semakin membesar. Petugas keamanan pun langsung menghubungi PT Pemadam Kebakaran Kota Malang. 50 personil pemadam kebakaran dengan 3 armada truk diterjunkan ke lokasi kejadian. Untuk menjinakkan api, petugas pun cukup kesulitan memadamkan api karena kondisi cukup gelap dan kondisi lantai yang cukup licin. Api pun berhasil dipadamkan pada jam 11 malam. Dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Heri Suyono mengatakan, akibat kejadian kebakaran sejumlah peralatan laboratorium seperti mesin 3D printing hangus terbakar.
Ia menduga kebakaran dikarenakan terjadinya konsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran laboratorium manufaktur diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Resi, Muhammad Pos, melaporkan. Jelas dengan video tadi? Jelas, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Boleh searching di Google, boleh melihat buku karet, kemudian modul ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya dulu ke Bu Ani ya. Kemudian nanti jawabannya ditulis di mana? LKPD masing-masing ya. Anggota kelompoknya juga ya. Kelompok berapa? Anggota kelompoknya siapa saja? Ada pertanyaan? Ada Bu, saya ingin bertanya Bu Ajeng dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, nanti sewaktu kita mempraktekkan cara memadamkan api, tiap kelompok itu memadamkan satu jenis bahan saja atau tiga-tiganya ya Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nanti kan ada praktek ya, yang kita juga ya. Praktek memadamkan api. Jadi nanti memadamkan apinya jenis apa yang digunakan adalah dry chemical powder. Tapi untuk kelas kebakarannya yang berbeda ya. Jadi nanti ada 3 api ya. Yang api pertama itu dari bahan bakar kayu, yang api kedua dari bahan bakar spiritus, yang api ketiga dari bahan bakar thinner ya. Yang pertama nanti untuk kelompok 1, yang api kedua untuk kelompok 2, api ketiga kelompok 3 ya. Kemudian kembali lagi, api yang pertama untuk kelompok 4, api yang kedua untuk kelompok 5, seperti itu ya. Ya, jadi seperti ini ya tadi ya untuk pembagian kelompok dan kelas kebakarannya ya. Baik Bu. Gini, semuanya menjawab ya. Ada kesulitan? Ya, Diduga akibat konsleting listrik. Tahan lapar sambil tidak sengaja. Jangan membawa apa. sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, bagus. Nanti disiapkan yang presentasi siapa, yang demonstrasi siapa. Ya, Bu. Semuanya ya? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya, siap untuk presentasi? Siap. Untuk demonstrasi? Nanti kalau sudah siap, kalian presentasi dan demonstrasi masing-masing kelompok. Ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Siap? Siap? Siap, Bu. Siap. Presentasinya di luar ruangan. Baik. Baik, Bu. Ya, siap-siap kalian keluar dulu. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan akan mendemonstrasikan cara menggunakan APAR yang baik. Untuk kegiatan 1, penyebab kejadian, api berasal dari ruang laboratorium manufaktur teknik industri Universitas Brawijaya sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat, diduga akibat konsleting panel listrik. B. Akibat yang ditimbulkan, sejumlah peralatan laboratorium ludes terbakar, kerugian mencapai kurang lebih 1 miliar. Pastikan klasifikasi sumber api, segera menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai, cek isi tabung pada pengukuran tekanan, pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh, hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepaskan pin pengamannya. Pastikan tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Ambil jarak 2-3 meter dari sumber api. Jika kejadian di luar ruangan, pastikan posisi tidak berlawanan dengan arah angin.
Angkat tabung apar, arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya, kemudian kibaskan ke arah semburan hingga merata. Setelah api padam, masukkan kembali pin pengaman tuas, lalu simpan apar pada tempatnya. Kelompok 1, Cas cas Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara penggunaan apar yang benar. Identifikasi kelas kebakaran. Kelas C yaitu kebakaran yang disebabkan oleh konsleting panel listrik. Apar yang tepat digunakan apar dry chemical powder dan apar karbon dioksida. Cek isi tabung pada pengukur tekanan, pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Letakkan apar sejajar dengan tubuh, hindari posisi kepala di atasnya. Tahan apar sambil melepaskan pin pengamannya. Periksa tekanan apar dengan cara mengarahkan corong ke atas. Angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Ambil jarak 2-3 meter dari sumber api. Perhatikan arah angin. Jika kebakaran di luar ruangan, pastikan posisi tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung apar, arahkan corong ke sumber api. Tekan tuasnya, kemudian kibaskan corong hingga merata. Setelah api padam, masukkan kembali pin pengaman tuas, lalu simpan apar pada tempatnya. Kelompok 2 HE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara penggunaan apar yang baik dan benar. Cek isi tabung pada pengukur tekanan, pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Letakkan apar sejajar dengan tubuh. Tarik pin pengamannya. Periksa tekanan apar dengan cara mengarahkan corong ke atas. Angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Ambil jarak 2-3 meter dari sumber api. Pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Semprotkan api dengan cara menekan tuasnya dengan gerakan dari sisi ke sisi pada sumber api sampai padam. Setelah api padam, masukkan kembali pin pengaman tuas, lalu simpan apar pada tempatnya. Kelompok 3 HE Hoya. Selanjutnya kalian tadi sudah presentasi dan demonstrasi ya enggak? Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian saling memberikan masukan dan tanggapan ya. Silakan untuk yang pertanyaan kegiatan 1 ada berapa tadi? 2 ya. Yang nomor 1 tadi sudah betul apa belum jadi jawaban kalian? Betul. Ya, pertanyaannya apa tadi? penyebab terjadinya. Ya, penyebabnya apa? Api berasal dari ruang laboratorium manufaktur teknik industri Universitas Brawijaya. Betul kan ya semuanya ya? Sudah betul ya. Kemudian jenis kebakarannya apa? Menggunakan apa harusnya? Oh iya, dry chemical powder ya. Untuk kelas kebakaran apa? Kelas C. Kelas C dari apa? Konsleting panel listrik. Betul. Tadi sudah betul semua jawaban kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah. Ya. Ya, sekarang tinggal yang kegiatan 2 ya. Yang kegiatan 2 adalah tadi cara menggunakan apa? Silakan kalian boleh memberikan masukan, tanggapan, saran. Oke? Saya ingin memberikan masukan Bu dari kelompok 3. Saya Zulfa ingin memberikan masukan kepada kelompok 2. Saat mengarahkan corong, cara memegang selangnya kurang ke ujung. Oh iya, tadi kelompok 2 ya? Iya, jadi kelompok 2 itu ketika memegang corong ini harusnya di ujung. Ya, tadi kurang ke ujung, ya. Tadi di sini ya. Jadi kalau di ujung itu kuat tekanannya karena ada tekanan ya dari media di sini yang ada di dalam tabung. Sehingga kalau tekan di sini kan kenceng ya, jadi arah semburannya juga kuat. Ya, tapi kalau di sini itu bisa goyang-goyang kemana-mana. Ya, betul. Siapa lagi? Saya Bu dari kelompok 5. Saya Nabila izin memberikan tambahan untuk kelompok 3. Pada waktu memadamkan api, kurang memperhatikan arah angin. Seharusnya posisi tidak berlawanan arah dengan mata angin. Oke, tadi kelompok 3 betul enggak?
Ya, langsung nyemprot aja ya. Ya, harus memperhatikan arah angin. Kalau arah anginnya ke sana, kalian berada di mana? Utara. Di sini ya. Jangan madepnya malah nanti bisa dari serbuknya itu ya, serbuk dari apar itu akan kembali ke kalian ya. Jadi harus bagaimana? Searah dengan arah mata angin. Ya, betul. Silakan, ada lagi? Saya Bu, saya Ajeng, perwakilan dari kelompok 2, izin memberikan tanggapan untuk kelompok 1 tadi. Menurut dari kelompok 2, kelompok 1 itu sudah langkah-langkah dan cara caranya itu sudah bagus dan tepat. Ya, kelompok 1 mana ya? Ibu. Ya, kelompok 1 tadi memang sudah melaksanakan praktek dengan baik. Ya enggak? Ya, Bu. Kalian sudah memperhatikan kan tadi? Sudah. Ayo, aplaus untuk kelompok 1. Walaupun semuanya sudah bagus ya, tapi ada satu kelompok yang paling bagus. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Number 1. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk Sintak 5 menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Kalian perhatikan lagi LKPD-nya. Yang tadi masukan-masukan dari teman ya, kalian mengkapi, diperbaiki ya, ditulis kembali di LKPD ya. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti boleh bertanya ke Bu Ali ya. Ada pertanyaan enggak? Belum. Oke. Kalau sudah, berarti nanti kita langsung ke kesimpulan ya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan yang bisa menjawab kesimpulan. Saya Bu, izin menjawab. Apar dry chemical powder bisa digunakan untuk api kebakaran kelas A, B, dan C. Ya, betul ya? Betul. Silakan ditulis di papan tulis. Kesimpulan kedua, Saya Bu. ya silakan. Apa yang digunakan untuk memadamkan api di luar ruangan harus memperhatikan arah angin. Posisi tidak boleh berlawanan dengan arah angin. Ya, silakan ditulis. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Ya. Cara memadamkan api dari sumber api 2-3 meter. Ya, betul. Silakan bisa ditulis. Ya, jadi tadi ya untuk apar dry chemical powder itu digunakan untuk kelas A, B, dan C. Kalian sudah praktek tadi untuk kelasnya adalah kelas A dan B. Ya, kenapa Bu Ani tidak menggunakan yang kelas kebakaran C? Karena itu adalah konsleting yang dari list B, ya, karena berbahaya gitu ya. Jadi saya tadi hanya memberikan kelas kebakaran A dan B. Kalau yang kelas C berarti kebakaran dari listrik, contohnya konsleting listrik. Seperti itu. Ya, jadi untuk kesimpulan tadi ya sudah kalian kesimpulkan ada 3 ya. Bani akan menambahkan bahwa jenis apar yang digunakan adalah harus disesuaikan dengan kelas kebakaran. Kelas kebakarannya ada berapa? 4. Kebakaran A, B, C, dan D. Ya, yang tadi kalian praktekkan adalah kelas kebakaran kelas A dan B. Ya. Nah, ini kan digunakan juga untuk kelas C. Kelas C itu apa? Listrik. Ya, dilibatkan oleh konsleting listrik. Ya, kenapa tidak dipraktekkan? Karena nanti berbahaya ya kalau benar-benar dari konslet listrik ya. Jadi tadi kelasnya adalah kelas A dan B saja. Paham? Ya. Jadi seperti itu ya, jelas ya. Menggunakan apar harus disesuaikan dengan jenis apar dan kelas kebakaran. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya refleksi sekarang ya. Setelah kalian tadi belajar dari awal, kemudian diskusi, kemudian praktek ya, ini akan
menanyakan refleksi ya pembelajaran hari ini tuh bagaimana? Saya Bu, untuk pembelajaran ini tuh sangat asik sekali karena saya itu bisa menggunakan apa dengan baik. Oke, yang lainnya bagaimana? Asik nggak? Asik. Pernah menggunakan apa? Belum. Baru kali ini tadi ya? Iya. Nah, yang lain? Saya Bu, Ya, saya jadi paham tentang komponen bagian apar. ya komponen atau bagian-bagian apa ya tadi sudah ditunjukkan ya beserta fungsinya. Yang lain? Saya Bu, Ya. saya jadi paham tentang jenis-jenis apar yang digunakan sesuai dengan kelas kebakaran. Iya, jadi ketika menggunakan apar itu harus disesuaikan dengan kelas kebakaran. Oke, Bu Ani akan menanyakan ekspresi kalian untuk pembelajaran hari ini sebelum kita tutup. Bagaimana? Asyik. Tetap sangat oke. Pertemuan minggu depan mulai hari ini nanti kalian pelajari tentang materi apa karena minggu depan kita evaluasi ya evaluasi pengetahuan ya ada 5 soal pilihan ganda dan evaluasi keterampilan kalian nanti praktek lagi ya tapi 1 per 1 jadi nilainya individu bukan kelompok ya disiapkan oke siap ya untuk oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, karena waktunya juga sudah habis, berdoa penutup ya, untuk menutup terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa membantu memimpin doa. Attention please, after we study, let's pray together. Pray begin, pray finish. Ya, jangan lupa anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, prokes ya, salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.